Seorang anak perempuan telah lahir, Ayah. Hidup Dewi Mahakali. Keinginanku telah terpenuhi, Drupada. Bisma telah menghinaku. Dan juga seluruh kerajaan kita. Jangan pernah membuat kesalahan dengan menghasutku. Kalau tidak, seluruh Pancala akan terbakar seperti di Alengka. Anak perempuan ini akan membalaskan dendam kita. Tidak ada yang lebih indah di dunia ini. Selain daripada dendam di seluruh dunia. Kelahiran anak perempuan ini telah membawa seluruh keindahan dari dunia ini padaku. Dan karena itulah, anak ini akan diberi nama Sri Kandi. Ahli perbintangan, apa kata-kata bintang mengenai putriku? Dia lahir pada jam 12.07 hari ini. Rahu berpengaruh besar pada takdirnya. Anak itu akan sangat berhasil dalam menjalankan tugasnya selama hidupnya. Tapi hanya setelah sebuah perjuangan besar. Akan kuracuni anak ini supaya menentang Bisma. Dan dalam hal ini, aku sangat yakin sekali bahwa anak ini pasti akan menjadi penyebab kematian Bisma. Agar dia bisa membunuh Bisma. Maka ini menjadi tujuan utama dari Sri Kandi. Keinginan dan ambisi para leluhur, dan juga kemarahan mereka. Dendam dan permusuhan menjadi warisan generasi secara turun-menurun. Orang tua berusaha memberikan yang terbaik pada anaknya, semua kebahagiaan di dunia ini. Tapi akhirnya, justru memberikan mereka beban. Mereka ingin memberikan cinta, tapi berakhir dengan memberikan mereka kebencian. Pikirkanlah itu. Apa yang kau ajarkan pada anak-anakmu? Kau harus memberikan mereka cinta, pengetahuan, dan kekayaan. Dan apakah kau tidak mengajarkan pada mereka perbedaan dari hal baik dan jahat? Bagaimana permusuhan satu orang dengan yang lainnya? Apakah itu satu masalah bagi yang lain atau menjadi masalah seluruh bangsa? Jangan membuat keputusan karena semua hal itu. Bukankah membunuh, kematian, dan pertumpahan darah berasal karena semua hal itu? Dengan kata lain, orang tua telah memberikan anak-anak mereka kehidupan dan juga kematian. Mereka memberikan cahaya kasih dan termasuk juga gelapnya kebencian dan kegelapan yang bisa menghilangkan pikiran seseorang atau bahkan jadi yang seperti itu. Tapi hasilnya nanti hanya ketakutan. Hanyalah ketakutan. Pikirkanlah itu.
Gandari, aku di sini. Aguna, Karya, berhentilah menatapku dan pergilah bawa lampu lagi. Tuan Putri, aku mohon tenanglah. Semua lampu akan segera dinyalakan. Angin pasti yang telah memadamkannya. Aku mohon tenanglah. Aguna, kalian berdua telah diperintahkan untuk berada di ruangan ini dengan lampu di tangan sepanjang malam. Lalu kenapa semua lampu bisa padam? Apa kau tidak tahu betapa takutnya Putri Gandari pada kegelapan? Kenapa aku takut sekali pada kegelapan? Bukan hanya kau, Putri Gandari. Semua orang pasti takut pada kegelapan. Karena mata kita adalah satu-satunya jendela kita pada dunia. Satu memiliki penglihatan, satu lagi memiliki segalanya. Tapi dia yang merasa hilang dalam kegelapan, maka dunianya juga ikut hilang. Karena itulah, Putri Gandari, kita merasa takut pada kegelapan. Tapi sekarang kau tidak perlu takut. Kembalilah tidur. Pasukan yang besar sekali. Sekarang juga, aku harus memberitahu Yang Mulia Subala. Pasukan yang sangat besar, kekuatan yang luar biasa, dan sebuah kerajaan yang jauh lebih kaya daripada dewa kekayaan adalah tempat di mana putriku akan menikah. Dan suaminya akan sangat tampan, hingga bersaing bahkan pada para dewa. Dia akan lebih kuat daripada dewa angin, bahkan dari dewa Indra sendiri. Setiap kelemahan atau sedikit saja noda, maka Putri Gandariku tidak akan menikahi pria seperti itu. Putri kita memang luar biasa. Lagi pula, Dewa Siwa telah memberinya anugerah untuk memiliki 100 anak laki-laki. Ada apa denganmu, Tuan? Saat membaca ramalan masa depannya Gandari, kenapa kau terlihat begitu murung? Maafkan aku, Yang Mulia. Bintang-bintang yang ada padanya. Yang Mulia Ratu, Jenderal Sataswa meminta izin untuk bertemu Raja. Di jam seperti ini? Tapi saat ini Yang Mulia sedang sibuk. Yang Mulia, maafkan aku telah mengganggu. Tapi beritanya sangat penting. Hingga saat ini aku harus bertemu dengan Yang Mulia.
Berita apa yang kau punya, Sataswa? Milik siapa pasukan itu? Kami telah mengirim prajurit untuk mencari tahu Yang Mulia. Prajurit yang mengirimkan berita ini tidak melihat adanya bendera pasukan. Berapa lama mereka akan sampai di sini? Sekitar 6-7 jam, Yang Mulia. Di mana Pangeran Sangkuni? Pangeran sedang dalam perjalanan untuk tujuan khusus, Yang Mulia. Seseorang telah berani menyerang kerajaan Gandhara. Karena menyerang tanpa pemberitahuan lebih dulu. Ini bertentangan dengan peraturan perang India, Yang Mulia. Maka aku harus menghukum mereka berdasarkan pada peraturan bangsa kita, Lohit. Akan kuhabisi pasukan itu. Ini Gandhara. Setiap prajurit di sini punya kekuatan seperti 100 gajah. Masing-masing dari mereka bagaikan singa pemberani. Tapi Yang Mulia, kita hanya punya pasukan yang sangat kecil. Keberanianlah yang memberikan kemenangan, bukan senjata, Lohit. Prajuritku akan mencabik-cabik perisai para musuh dan mencabut jantungnya. Sataswa, ya Yang Mulia. Persiapkan pasukan kita. Beritahu semua prajurit untuk ucapkan selamat tinggal pada keluarga mereka. Perintahkan semua warga untuk mengangkat senjata. Ini akan menjadi pertempuran yang buruk.